Selamat malam, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas, mata kuliah Nutrigenomik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Divya Ika Rahma, Tutik Aryani, saya sendiri Tamaryani, Lisna Hafiati, dan Nermanoti. Tugas ini tentang menemukan jurnal tentang nutrigenomik dan penyakit kardiovaskular. Next. Penyakit kardiovaskular adalah istilah bagi serangkaian gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi, dan penyakit vaskular perifer. Definisi CVD ini juga menyangkut penyakit lain seperti rheumatic heart disease atau kerusakan jantung akibat rematik dan penyakit jantung kongenital atau dalam bentuk struktur jantung sejak lahir. Next. Kami mendefinisikan masalah di jurnal ini bahwa adanya, penyakit kardiovaskular yang mengacu pada sistem kardiovaskular itu sendiri, adanya interaksi diet, faktor risiko, dan genotipe individu adalah penentu utama intensitas dan sejauh mana CVD muncul pada individu. Eee Gene interaksi diet atau nutrigenetik Gen interaksi diet atau nutrigenetik dengan demikian memiliki peran penting dalam menentukan latar belakang struktural, fungsi, dan homeostatis sistem kardiovaskular, mengkondisikan onset dan pengembangan CVD. Dari sudut pandang patofisiologi, nutrisi dan gen itu berinteraksi mempengaruhi mekanisme perbaikan dan regenerasi kardiovaskular. Next. Apolipoprotein E. Merupakan protein 34 KDA dari 299 asam amino dengan siklus glikosilasi tunggal di treoninan 194. Lalu, respon trigliserida terhadap suplemen makanan APA dan DHA juga sangat bervariasi. Ada uji coba, FINGEN bahwa tidak ada penurunan trigliserida yang diamati pada 118 31 eee, sera pada 118 dari 312 peserta sebagai respon terhadap uji APA dan DHA. Slide selanjutnya dibacakan oleh Tuti Aryani. Desaturasi asam lemak. Desaturasi asam lemak atau dikodekan oleh FADS1 dan FADS2 adalah enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak tak jenuh ganda atau N3 PUFA dan N5 PUFA. Itu adalah konversi asam linoleat atau LA menjadi asam arakidonat atau AA dan asam linoleat ALA menjadi EVA. Asupan makanan N6-PUFA atau AA dan LA yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan efek aterogenik dari dua varian allel 5LO, peningkatan asupan DHA dan EPA. Penumpukan efek ini bersamaan dengan penurunan resiko infark miokard. Variasi genetik ini bertanggung jawab atas ekspresi yang lebih besar 5-LODI terhadap diet kaya AA dan ini dapat meningkatkan resiko CVD. Next, selanjutnya 5-lipoksigenase. Peran 5-lipoksigenase dalam perkembangan awal aterosklerosis. 5-lipokinesis bertanggung jawab untuk biosintesis leukotrien dari asam arakidonat. Leukotrien dapat berkontribusi pada aterosklerosis dalam mempromosikan kemotaksis leukosit non-spesifik dan dengan meningkatkan permeabilitas vaskuler. Sitokin yang dilepaskan selama peradangan menginduksi ekspresi dan aktivitas 5-lipokinase sehingga memulai lingkaran setan yang
melanggengkan dan memperkuat proses prosklerotik. LDL lipoprotein densitas rendah. Selanjutnya oleh rekan saya Lisna. Selanjutnya ada methylene tetrahidrofolat. Di sini terdapat alurnya, dimulai dari folat diet, selanjutnya ke tetrahidrofolat. Lalu di sini enzim yang dikodekan oleh methylene tetrahidrofolat, gen itu mengkatalisis konversi homocysteine menjadi metionin. Next. Nah, di sini methylene tetrahidrofolat reduktase atau MTHFR mengubah bentuk folat yang tidak aktif menjadi metyletrahidrofolat aktif yang menyediakan gugus metil menjadi homocysteine. Homocysteine dimetilasi untuk menghasilkan metionin. Metionin selanjutnya diubah menjadi sadenosilmetionin yang bertindak sebagai donor gugus metil dalam reaksi yang dikatalisis metiltransferase dan diubah menjadi sadenosilhomocysteine. Selanjutnya di metabolisme kembali menjadi homocysteine. Varian 677C atau T mengkodekan enzim termolabil dengan aktivitas yang berkurang, yang bertanggung jawab atas hiperhomocysteinemia. Next. Selanjutnya proliferator peroksisomereseptor yang diaktifkan. PPARS adalah reseptor nuklir yang mengikat sekuens DNA spesifik atau elemen respon PPAR atau PPRES yang terletak di daerah promotor dari berbagai gen yang terlibat dalam metabolisme lipid dan glukosa dan memengaruhi diferensiasi dan perkembangan sel serta metabolisme glukosa dan lipid. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Divya. Untuk lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu varian genetik dari PPAR, ADNG sangat terkait dengan metabolisme lipid dan resiko CVD. PPAR sangat diekspresikan dalam organ dengan metabolisme lipid tinggi, seperti hati, jantung, dan otot rangka. PPAR memiliki peran kunci dalam oksidasi dan peradangan lipid dengan menurunkan trigliserida plasma dan meningkatkan HDL plasma, menghasilkan profil lipid yang kurang aterogenik. D. Untuk kesimpulannya sendiri, data yang tersedia tentang varian gen yang mampu mempengaruhi metabolisme lipid dan daya tanggap terhadap suplementasi PUVA relatif terbatas. Walaupun ada demonstrasi yang jelas tentang pentingnya varian gen dari APOE dan FET memahami modulator genetik dari respon PUVA, memungkinkan intervensi pencegahan yang ditargetkan dan perumusan rekomendasi yang personalisasikan untuk asupan asam lemak berdasarkan genotipe enzim kunci yang terlibat dalam metabolisme lipid. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nermanoti. Baik, di sini referensi yang kita pakai dalam tugas yang kita bikin. Next. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari paparan tentang jurnal nutrigenetik dan penyakit kardiovaskular kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.